Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Fitra dengan NIM 24030639 dari PTNC. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transaminase, proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Yang pertama ada reaksi transaminasi. Proses transaminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. Di senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Pada transaminase terdapat 2 yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alanin transaminase. Hasil dari reaksi transaminase adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Di sini saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transaminase. Yang pertama ada alanin plus alfa ketoglutarat yang menghasilkan pirufat plus glutamat, dan yang kedua ada aspartat plus alfa ketoglutarat yang menghasilkan oksaloasetat atau OAA plus glutamat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminase secara umum. Deaminase terbagi atas 2 proses, yaitu deaminase oksidatif dan deaminase non oksidatif. Pertama ada penjelasan proses deaminase oksidatif terlebih dahulu. Deaminase oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminase ini terjadi pada malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya yaitu di hati. Bahan baku yaitu substrat utama dalam reaksi deaminase oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenesis. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non nitrogen, yaitu seperti alfa ketoglutarat, habis itu ada NADH dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat plus NAD plus N2O yang menghasilkan alfa ketoglutarat plus NAD plus NH3. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang deaminase non oksidatif. Deaminase non oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin. Sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase untuk serin, treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirifat, alfa ketoglutarat, dan amonia atau NH3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik hasil deaminase asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitin. Sedangkan enzim yang digunakan ada CPS, OTC, arginon suksinat, sintetase arginin suksinat,
liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitin. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4 plus plus CO2 plus 2 ATP yang menghasilkan karbamoil fosfat. Yang kedua karbamoil fosfat plus ornitin yang menghasilkan citrulin. Yang ketiga ada citrulin plus aspartat plus ATP yang menghasilkan arginosuksinat. Lalu yang keempat ada arginosuksinat yang menghasilkan fumarat plus arginin. Dan yang terakhir ada arginin plus H2O yang menghasilkan ornitin plus urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan dalam proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti filfat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Gugus amino dari glutamat dan glutamin serta energi ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase, glutamat, dehidrogenase, glutamin, sintetase, asparagin, sintetase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh yang membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, myoglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glisin, suksini, CoA, Fe2+ atau besi. Habis itu ada ATP dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA, sintetase, porfobilinogen, deaminase, ferrokelatase, dan lain-lain. Hasil dari produk akhir yang dihasilkan dari sintesis heme ini adalah heme atau heme itu sendiri. Sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin dari banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.